Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Putri dari Jetska, tim PMR SMP Negeri 3 Surabaya dengan nomor tim 416 dan dari materi gerakan kepalang merahan. Nah, kalian tahu nggak sih aku mau ngapain? Jadi, aku akan bercerita tentang sejarah Palang Merah Indonesia. Penasaran nggak sih bagaimana awal berdirinya Palang Merah Indonesia dan bisa berdiri sampai saat ini? Sebelumnya, ikut aku yuk membuat pop-up box dulu biar kalian lebih paham cerita sejarah Palang Merah Indonesia yang akan aku sampaikan. Nah guys, pop-up booknya udah jadi nih. By the way, kalian penasaran nggak sama ceritanya? Hah? Penasaran? Ya udah, daripada kelamaan, langsung aja yuk, let's get start. Saat perang kemerdekaan di masa penjajahan Belanda, banyak korban yang berjatuhan, memunculkan usulan untuk mendirikan Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Nah, usulan tersebut diajukan oleh Dr. S.L. Senduk dan Dr. Badojohan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1932. Lalu selama ini nggak ada kegiatan palang merahan gitu? Ada guys, pada masa penjajahan Belanda, kegiatan kepalang merahan dijalankan oleh Palang Merah Belanda Cabang Hindia, atau biasa kita sebut dengan sebutan Nerkai. Nah, Nerkai ini terbentuk pada tanggal 21 Oktober 1873. Jadi, sebelum ada PMI di Indonesia, sudah ada kegiatan kepalang merahan yang dijalankan oleh Nerkai. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham kan? Oke, kita lanjutkan ya. Kembali ke usulan mendirikan Perhimpunan Palang Merah bagi Indonesia oleh Dr. S.L. Senduk dan Dr. Badojohan. Dan apa ya tanggapan dari pemerintah Belanda? Kalian penasaran nggak? Nah, jawabannya itu ada di sini. Oke, kita buka ya. Wah, ternyata usulannya mendapat sambutan dari pemerintah Belanda. Lalu kelanjutannya, saat sidang konferensi Nerkai yang berlangsung pada tahun 1940, usulan mereka pun dibahas. Namun sayang, usulan itu ditolak oleh pemerintah Belanda. Kenapa ya? Nah, alasannya karena mereka menganggap rakyat Indonesia belum mampu mengatur organisasi Palang Merahnya sendiri. Ya, terus gimana dong? Tenang guys, meskipun ditolak, cita-cita Dr. S.L. Senduk dan Dr. Badojohan tidak surut. Mereka terus mengadakan sosialisasi dan konsolidasi ke berbagai pihak supaya Indonesia bisa memiliki perhimpunan Palang Merahnya sendiri. Wah, semangat dari Dr. S.L. Senduk dan Dr. Badojohan sangat patut untuk kita contoh ya. Oke, kita lanjutkan ya guys. Nah, di sini ada aset rahasia. Kalian penasaran nggak sama isinya? Kita buka yuk. Wah, ternyata isinya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 3 September 1945, Bapak Insinyur Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan pada saat itu, yaitu Dr. Buntaran Martoatmodjo untuk membentuk Perhimpunan Nasional Palang Merah. Wah, syukurlah perjuangan Dr. S.L. Senduk dan Dr. Badojohan tidak sia-sia ya guys. Atas perintah Bapak Presiden, pada tanggal 5 September 1945 dibentuklah susunan kepanitiaan yang bernama Panitia 5. Ada yang tahu nggak kenapa disebut Panitia 5? Bener banget, karena di dalam susunan kepanitiaan itu beranggotakan 5 orang. Nah, 5 orang ini mereka mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembentukan Palang Merah Nasional, yaitu Palang Merah Indonesia. Nah, biasanya kalau di kepanitiaan pasti ada ketua dan anggotanya kan ya. Kira-kira siapa ya ketua dari panitia 5? Oke,
Daripada kalian penasaran dan bingung, habis ini ada kembaran aku yang bakal melanjutkan cerita dari Panitia 5. Stay tune ya. Halo guys, di sini aku Puput sebagai kembaran putri yang akan melanjutkan cerita sejarah Palang Merah Indonesia. Oke, sebelumnya aku mau sholat dulu nih. Tada. Oke, langsung aja yuk kita lanjutkan. Nah, setelah tadi kita tahu tentang pembentukan Panitia 5 untuk menyusun rencana pembentukan Palang Merah Nasional, yaitu Palang Merah Indonesia, sekarang aku bakal ngasih tahu susunan anggota dari Panitia 5. Kira-kira siapa aja ya? Di sini ada Dr. Raden Muchtar sebagai ketua dalam Panitia 5. Selanjutnya ada Dr. Badr Johan sebagai penulis di dalam Panitia 5. Selanjutnya ada Dr. Juwana sebagai anggota dalam Panitia 5. Ada Dr. Sitanala sebagai anggota dalam Panitia 5. Dan ada Dr. Mazuki sebagai anggota dalam Panitia 5. Nah, di sini aku minta maaf guys, karena aku nggak punya foto dari Dr. Mazuki. Jadi aku hanya menuliskan namanya saja ya. Nah, jadi ini adalah susunan dari Panitia 5. Sampai sini sudah paham kan teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya. 1 bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 September 1945, lahirlah PMI atau Palang Merah Indonesia dengan ketua umumnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta yang sekaligus merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yeay, akhirnya Indonesia memiliki gerakan kepala merahannya sendiri. PMI merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara internasional oleh ICRC pada tanggal 15 Juni 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68. Oke guys, sampai sini dulu ya cerita dari aku. Kembali ke kembaran aku lagi ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah! Nah guys, jadi tadi adalah cerita dari sejarah Palang Merah Indonesia yang dibawakan oleh aku dan kembaran aku pun. Ingat, kita beda loh ya. Wah, keren banget kan perjuangan para pahlawan kita untuk mendirikan Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Sehingga kita sekarang memiliki gerakan Palang Merah sendiri. Dan kita bisa menjadi Palang Merah Remaja yang secara otomatis menjadi bagian dari Palang Merah Indonesia dan Palang Merah Dunia. Oh ya, kalian tau gak sih, di PMR itu punya sesuatu yang istimewa banget. Wah, apaan tuh? Itulah Tribakti PMR. Nah, Tribakti PMR itu adalah tugas pelayanan kepala merahan yang dilaksanakan oleh anggota PMR. Keistimewaan Tribakti diantaranya membantu, membentuk, dan mengembangkan kreativitas positif dalam diri kita. Seperti membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena kita makhluk sosial, maka kehidupan kita nggak akan pernah lepas dengan orang lain. Jadi, ngebantu sesama itu penting loh, dan itu termasuk dalam Tribakti PMR yang kedua. Memiliki banyak teman sudah pasti menyenangkan. Nah, sedikit cerita dari aku. Saat orientasi PMR kemarin, aku berkenalan dengan teman yang berbeda sekolah. Sampai sekarang, kita berteman dengan akrab. Nah, di sini aku mempererat persahabatan di antara kita. Nah guys, jadi tadi adalah penerapan Tribakti PMR yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulannya adalah sejarah perjuangan para pahlawan kita untuk mendirikan Palang Merah Indonesia perlu kita apresiasi dengan meneruskan perjuangannya membangun Palang Merah Indonesia lebih dikenal oleh khalayak masyarakat Indonesia dan remaja-remaja Indonesia, sehingga mereka bergabung dalam Palang Merah Remaja. Jadi cukup sekian cerita sejarah Palang Merah Indonesia dari aku dan kembaran aku Puput. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.